ini kan Anda sudah merasakan siksa neraka, bukan? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayat yang kelima. Amram min indina inna kunna mursilin. Artinya, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Jadi semua urusan itu sesungguhnya ada di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Karena manusianya selama ini jadi Allah, seolah-olah semua urusan bisa terselesaikan dengan hawa nafsunya sendiri. Karena hidup masih diakui hidup manusianya. Bagi Anda yang sudah baiat, sekarang sudah menyadari bahwa hidup ini Allah. Jadi segala urusan biarkan Allah yang mengatur. Jadi Anda santai saja, bro. Santai menikmati indahnya surga. Di surga Anda sebagai rajanya dilayani oleh yang punya surga. Pingin makan diambilkan, pingin minum diminumkan, pingin duduk didudukkan, pingin berdiri diberdirikan, kepingin berlari diberlarikan, kepingin bekerja dikerjakan, ya kan nyantai kan? Jadi ibaratkan Anda sekarang sudah merasakan bagaimana sih rasanya waktu bayi dahulu, ya seperti sekarang. Anda enjoy saja, biar hidup yang memperjalankan Anda. Disinilah yang dimaksud surga itu. Jadi Adam tempatnya di surga. Tapi bila Anda yang ada, Allah yang Adam, maka disitulah yang dimaksud an-nar. Anda bakal kepanasan hidup di dunia ini. Panasnya seperti matahari satu kilan. Saking panasnya mengurusi semua urusan babakan dunia. Karena dunia Anda cintai, ya Anda disiksa oleh dunia. Jadi apapun yang Anda cintai di hati Anda selain Allah, itu semua bakal menyiksa Anda. Cepat atau lambat, mereka akan menyiksa Anda. Akan tetapi bila yang Anda cintai di dalam hati Anda hanyalah Allah, maka semuanya akan jadi nikmat. Itulah surga. Ya kan? Jadi tidak ikut-ikut jadi Tuhan kan? Tidak payah-payah lagi. Mari kita lanjutkan. Urusan di sisi kami sesungguhnya kamilah yang mengutus rasul-rasul. Jadi nyatalah setelah berbaiat Anda, ternyata bahwa diriku ini, bahwa diri semua manusia ini hanyalah Rasul Allah. Utusan Allah. Ini babakan hakikatnya ya. Kalau dibahas tentang babakan syariatnya, dikira Anda ngaku jadi nabi nanti. Nah, jadi Rasul itu ada Rasul yang dohir, ada Rasul yang batin. Jadi yang dimaksud Rasul yang batin ini adalah badan-badan inilah yang diperjalankan oleh Allah sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini tetap diperjalankan Allah, tetap diutus oleh Allah. Diutus begini, diutus begitu, semuanya Allah yang mengutus. Bila manusia sudah jadi rasulnya Allah, bila manusia sudah dikuasai Allah, maka sudah lepas dari hukum-hukum manusia. Apa sih maknanya hukum-hukum atau syariat-syariat manusia?
syariat-syariat manusia itu berlaku bagi manusia yang belum menjadi utusan Allah. Maksudnya orang yang belum menyembah dan mengabdi kepada Allah. Jadi hukum-hukum syariat itu berlaku bagi siapa? Bagi manusia yang masih jadi Tuhan. Seolah-olah manusianya lah yang bisa bersyariat, seolah-olah manusianya lah yang bisa sholat, seolah-olah manusianya lah yang bisa ibadah, seolah-olah manusianya lah yang bisa sholawatan, seolah-olah manusianya lah yang bisa berzikir, seolah-olah semuanya full manusianya lah yang beraf'al. Berarti ini kan belum bertuhan. Karena di dalam hatinya ia lebih tunduk kepada hawa nafsunya. Ia lebih rela dan ridho menjadi rasulnya hawa nafsunya ketimbang menjadi Rasulullah. Iya kan? Jadi hukum-hukum syariat itu berlaku bagi manusia yang belum bertuhan di hatinya. Kenapa? Karena seolah-olah manusianya lah yang bersyariat. Nah, bagi Anda yang sudah berbaiat akan menyadari, oh ternyata seluruh syariat-syariat yang selama ini Anda kerjakan itu semua bukan pekerjaan Anda sendiri, bukan? Nah, jadi ketika manusia sudah menyadari tentang babagan ketuhanan, maka manusia sering mengingat kesalahan-kesalahan sebelum ia berbaiat, ya kan? Nah, oh ternyata yang dulu juga Allah. Sekarang Allah, yang dulu Allah. Maka leburlah semua hukum-hukum syariat-syariat manusianya. Karena manusianya sudah kembali ke rahmatullah. Jadi hukum yang berlaku adalah hukum Tuhan itu sendiri. Apa hukumnya? Jais. Allah maha bebas. Karena manusianya sudah mati, bagaimana mungkin manusianya bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan? Bagaimana mungkin manusianya bisa melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan? Oh, manusianya sudah tidak ada. Ya kan? Jadi ketaatan dan kemaksiatan itulah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Dikira kemaksiatan, dikira keburukan itu tidak bagus. Baik dan buruk, taat dan maksiat, salah dan benar, semuanya itu bagus. Kesempurnaan Allah. Bila selama ini ketika kita masih duduk di dalam syariat saja, kan kita berpedoman bahwa kebaikan itu hanyalah milik Allah. Keburukan milik manusia, ya kan? Nah, bila Allah cinta yang baik-baik saja, Anda takkan ada di dunia ini. Karena Allah menciptakan malaikat terus, produksi malaikat aja. Tidak usah produksi manusia dan setan, ya kan? Nah, kenapa Allah ciptakan manusia dan setan? Karena inilah kesempurnaan. Ada kanan, ada kiri. Kalau di dunia ini, kalau Allah cinta hanya kebaikan saja, mungkin Allah akan ciptakan laki-laki saja. Tanpa menciptakan perempuan. Bagaimana yuk? Kan tidak enak, ya kan? Tidak sempurna. Nah, bila Allah cinta kebaikan, pasti Allah akan ciptakan siang hari saja. Tidak usah malam hari. Biar kering sekalian. Nah, jadi ada malam, ada siang. Itulah semua kesempurnaan. Itu kebaikan di sisi Allah.
Jadi manusia yang sudah kembali ke rahmatullah, jadi apa yang dilakukan pasti semuanya baik. Karena apa? Karena Allah lah yang mengutus badan-badannya untuk beraf'al, bukan utusan hawa nafsu lagi. Jadi selamatlah manusia dari hawa nafsunya, karena manusianya sudah kembali kepada Tuhannya. Jadi sudah mendapatkan rahmat. Jadi Anda yang sudah baiat dengan orang mati, apa bedanya? Sama. Orang-orang sudah meninggal mendahului Anda itu sama dengan Anda. Sudah bebas, tidak memikirkan dunia lagi, tidak memikirkan urusan lagi, sudah nyantai, sudah berada di sisi Allah. Jadi orang-orang yang masih hidup inilah orang-orang yang masih merasa jadi Tuhan di dunia inilah yang sengsara. Hidupnya sengsara, serba panas. Ada tetangga bisa beli ini, hatinya panas. Ada tetangga sukses kerjaannya, hatinya panas. Selalu dipanasi oleh hawa nafsunya sendiri. Karena di hatinya belumlah bertuhan, maka ya digodok di dalam api neraka selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Apakah waktu yang ditentukan itu? Baiat. Baiat sekarang atau baiat besok, tinggal pilih sendiri. Maksudnya waktu yang ditentukan adalah hancur leburnya kehidupan manusia dan badan manusia, hancurnya langit dan bumi manusianya. Sudah hancur lebur, dipersembahkan kembali kepada yang berhak. Itulah yang dimaksud baiat itu, kembali ke asalnya. Jadi seluruh manusia pasti kembali. Tapi kembalinya saat hidup ini apa? Nanti dengan paksa dan siksa serta azab yang pedih. Soalnya hati masih cinta dunia, kok disuruh pulang. Seumpama sampai waktu di dalam konser musik sampai senang di dalamnya, berjoget-joget. Lalu orang tua sampai memaksa sampai pulang, padahal sampai masih cinta. Pasti hati sampai marah. Marah, benci kepada orang tua Anda. Karena Anda dilarang mendekati apa yang Anda cintai, sehingga hati merasa sakit, terpaksa. Sama halnya ketika manusia, ketika ajal menjemput, ketika manusianya belum mengenal Allah, ya kesulitan untuk mengembalikan hak-hak Allah ini, ya kesulitan. Karena sudah saking lamanya hak-hak Allah ini diakui sebagai miliknya. Sedangkan Anda berbaiat kan sudah bebas sekarang. Karena Anda dengan sukarela, dengan rela dan ridho mengembalikan hak-hak Allah yang selama ini Anda akui sebagai milik Anda. Jadi pada intinya sakaratul maut Anda itu sudah dijalani saat hidup ini. Jadi sudah bertobat sekarang. Sedangkan manusia-manusia yang belum mengenal Allah bertobatnya nanti dengan paksa dan siksa. Dikucek ibarat pakaian kotor, kuceknya kan nemen. Kosek. Sementara Anda cuma dibilas ini aja sudah bersih. Karena Anda sudah rela dan ridho kembali kepada Allah. Pada intinya kan sudah mati Anda. Sudah mati. Karena orang Islam itu yakin di dalam hatinya bahwa yang wujud hanya Allah. Bahwa yang hidup hanya Allah. Bila ada orang menyangkal itu, ya lumrah karena belum iman dan Islam hatinya. Ya kan? Karena orang-orang yang duduk di dalam hal seperti ini memang sangat amat langka.
Jadi ketika Anda berbicara tentang ketuhanan kepada orang lain menolak, ya lumrah. Salah Anda sendiri, permata kok diobral. Permata kok dikenakan kepada yang tidak berhak. Ya enggak tahu kalau itu permata. Ya kan? Jadi simpan saja permata Anda sendiri. Bila ada yang memang betul-betul membutuhkan, ya perlihatkan, ini loh permata. Nah, jadi pasti orangnya akan lulu lantak hatinya ketika memang ia mencari dengan benar-benar mencari. Tapi bagi orang yang tidak mencari, Anda tunjukkan, ya geblek gini aja, enggak tahu kalau itu barang mahal. Jadi sama halnya permata dikalungkan kepada lehernya celeng, babi dan celeng nggak tahu kalau itu permata, sampai permata itu jatuh campur dengan kotorannya, ya kan? Di dalam Al-Quran sendiri, bagi siapa yang masih memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, itu derajatnya lebih rendah dari anjing. Masih muliaan anjing. Ya kan? Karena kita diberi akal kok memperturutkan hawa nafsunya. Ini Al-Quran. Nah, jadi bila hawa nafsunya sudah dipersembahkan kembali kepada Allah, maka hawa nafsu itu akan mutmainnah, akan tenang, akan selamat, akan enjoy wae. Senyum-senyum saja melihat pagelaran Allah ini, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita lanjutkan ke ayat yang nomor 6. Rahmatan mir rabbik innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia maha mendengar, maha mengetahui. Jadi manusia yang benar-benar diberi rahmat oleh Allah, maka pendengarannya sudah bukan pendengaran manusianya. Pengetahuannya sudah bukan pengetahuan manusianya. Itulah orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Berarti Anda kan sudah kembali ke rahmatnya Allah, ya enggak? Sudah kembali. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran ini penuh dengan hal-hal yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Karena memang manusia tidak tahu apa-apa. Yang tahu apa-apa hanya Rasul-Rasulnya Allah. Hamba yang sudah kembali menjadi utusan Allah daripada menjadi utusan iblis dan syaitan. Mari kita lanjutkan lagi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ayat yang ke-7. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu orang-orang yang meyakini. Jadi selama ini kan seolah-olah kita hanya bicara saja. Allah lah penguasa langit dan bumi. Yang dipandang oleh kita selama ini kan langit-langit yang di atas. Bumi-bumi yang kita injak. Padahal di dalam segi sudut pandang hakikatnya, langit itu adalah hidup dan bumi itu adalah badan. Keduanya dipelihara, dikuasai oleh Allah dan apapun di antaranya. Berarti kan manusianya sudah putus. Manusianya kan sudah la haula wala quwata illa billah. Sudah tidak ada manusianya.
yang berperan. Semuanya hanyalah peran Allah. Maka dari itu, itulah kenyataan bahwa Allah memelihara langit dan bumi dan di antara keduanya. Apa maksudnya di antara keduanya? Anda bisa sholat, Anda bisa ibadah, Anda bisa makan, Anda bisa masak, Anda bisa kerja, Anda bisa naik motor, Anda bisa naik pesawat, Anda bertengkar. Semuanya itu kan ada di dalam antara keduanya. Antara hidup dan badan, antara langit dan bumi. Jadi semua af'al yang berlaku di dalamnya juga af'alnya Allah bagi Anda yang sudah berada di dalam rahmatullah. Tapi bagi mereka, bagi kita, sebelum kita berbaiat dahulu, semuanya kan ada di sisi kekuasaan manusianya. Kitalah yang berkuasa, kitalah yang hidup, kitalah yang bisa ngapa-ngapain, kitalah yang bisa berkuasa apa-apa saja. Seolah-olah Allah tidak punya kuasa apapun atas diri kita selama ini, bukan? Nah, karena yang jadi Allahnya Anda dulu sebelum berbaiat. Nah, ketika Anda mati dengan sukarela, ridho kembali kepada Allah, mempersembahkan kembali kepada Allah, maka nyatalah semua ayat-ayat Allah. Anda bisa membongkar isi Al-Quran ini. Ayat-ayat yang mutasabihat, ayat-ayat yang terpendam. Jadi sudah jelas, bukan? Jadi semua apa yang berlaku atas seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah adalah af'alnya Allah sendiri. Penjagaan Allah sendiri bagi orang-orang yang yakin. Hanya bagi orang-orang yang sudah kembali ke rahmatullah saja yang yakin, ya kan? Bila masih ada diri manusianya di hatinya, maka takkan pernah ada keyakinan. Yakinnya gombal, yakinnya bohongan, ya kan? Yakin Allah Maha Kuasa dulu sebelum Anda berbaiat. Allah Maha Kuasa, la haula wala quwata illa billah. Ketika Anda bisa mengerjakan sesuatu yang sulit, Anda dipuji oleh teman Anda. Waduh, hebat kamu. Anda bilang begini, la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang kuat. Tapi di dalam hati Anda, bukan Allah, aku yang bisa, ya kan? Bohong. Imannya serba bohong. Karena apa? Karena belum bertuhan. Jadi kalau sudah bertuhan, semua kalimat-kalimat thayyibah itu bakal nyata. La ilaha illallah nyata. Subhanallah maha suci Allah nyata. Alhamdulillah maha puji Allah nyata. La haula wala quwata illa billah sekarang sudah nyata semua, ya kan? Tidak angan-angan lagi. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-8. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Nah, nyatakan bahwa hidup itu Allah.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya kan? Hidup yang terus menerus. Jadi hidup yang ada pada Nabi Adam dulu, hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad dulu, hidup yang ada pada nenek moyang kita dahulu, dan hidup yang ada pada diri kita semua yang hidup di masa saat ini, itu hidup yang ahad. Itulah Allah, hidup ini Allah. Bila hidup ini hidupnya manusia, mungkin manusia takkan pernah mati. Ya kan? Karena hidup ini bukan manusia, ya manusia harus mati. Karena sejatinya manusia itu ya mati. Jadi manusia kembalilah ke alamnya, ketiadaan, kegoiban, kembali kepada malam yang mubarakah. Maka semua yang diperankan oleh Tuhannya akan berkah. Itulah yang dimaksud amal yang soleh. Menurut kita selama ini ketika Anda belum baiat, seolah-olah amal soleh itu Anda rajinnya Anda sholat, rajinnya Anda ibadah, rajinnya Anda berziarah-ziarah ke makam-makam para wali. Seolah-olah itu amal soleh, bukan? Tapi ketika Anda sudah berbaiat, oh ternyata amal soleh itu manusianya diam saja. Ternyata amal soleh itu manusianya tidak ikut-ikut melakukannya. Enak bukan? Itu amal soleh. Ketika manusianya masih berlaku, itu amal maksiat. Karena apa? Mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Ia tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Hidup saja tidak punya, kok ngaku-ngaku bisa sholat, kok ngaku-ngaku bisa ibadah, ya kan? Nah, jadi kalau manusia sudah tak mengaku-ngaku bisa apa-apa, itulah amal yang soleh. Pasti diterima oleh Allah. Karena manusianya sudah kembali menjadi Rasulullah.